Salam sehat dan bahagia, Bapak Guru hebat dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Iwayan Cawi, TGP Angkatan ke-7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang bertugas di SMK Negeri 3 Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah TGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan baja. Yang dikembangkan adalah pengendalian sampah berbasis kelas. Program ini merupakan kegiatan kokurikuler untuk menguatkan atau menumbuhkan kebiasaan positif pada siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Bapak Ibu Guru hebat, mari simak bersama tayangan berikut ini. Gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Latar belakang. Sampah merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian. Sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan akan menimbulkan masalah bagi kehidupan dan kesehatan lingkungan tersebut, terutama kehidupan manusia. Masalah tersebut di sekolah menjadi isu yang hangat dan banyak disoroti karena memerlukan penanganan yang serius. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan kegiatan penguatan kokurikuler yang mampu menumbuhkan kebiasaan murid untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Tujuan: memberikan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, serta siswa atau murid terlibat aktif dalam pengendalian sampah berbasis kelas. Adapun alasan pemilihan program ini adalah kondisi nyata di kelas masih ditemukan sampah bekas bungkus snack tidak dibuang pada tempat sampah. Pembiasaan positif selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Mendorong keterampilan murid terlibat aktif dalam berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Langkah berikutnya tentang apa yang berkaitan dengan pengembangan program ini. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah di lingkungan sekolah dari awal di dalam lingkungan kelas hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Dengan 3 langkah pengelolaan sampah, reduce, reuse, dan recycle, merupakan maksud penanganan sampah yang terdiri dari 3 unsur, yaitu mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah, juga dikenal dengan 3R. Dampak yang ditimbulkan oleh sampah selain merusak lingkungan kita, pencemaran akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita dengan timbulnya berbagai penyakit. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana program ini dikembangkan? Kegiatan ini dirancang dan digagas oleh murid dengan tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah, guru, kepala sekolah, dan pegawai terkait dengan waktu, sarana prasarana, dan anggaran yang disediakan.
Murid-murid memberikan ide dan gagasannya terkait dengan rancangan pengendalian sampah berbasis kelas. Tanggung jawab murid terhadap sampah di lingkungan sekolah yaitu membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah yang berserakan, dan dibuang ke tempat seharusnya. Menempatkan tempat pembuangan sampah di depan ruang kelas, mendaur ulang sampah, dan memilah sampah sesuai jenisnya. Siapakah pihak yang terlibat di dalam pengembangan program ini? Yang terlibat adalah semua murid, kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai pendamping kegiatan, dan pihak sekolah memfasilitasi sarana dan prasarana. Pertanyaan berikutnya, mengapa program ini dikembangkan? Program ini dilaksanakan karena sebagai bentuk pembelajaran bagi murid dalam pengenalan sampah yang dimulai dari kelasnya sendiri. Memberikan kesempatan bagi murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Memberikan keterampilan kepada murid untuk berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana dalam pengelolaan sampah. Menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Berikut adalah diagram Y yang terdiri dari suara atau voice, melibatkan murid dan memberikan ruang untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam merancang program pengendalian sampah, membentuk komite peduli sampah, dan menggelar rapat-rapat sebelum mengeksekusi rencana program kegiatan. Pilihan atau choice, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih metode, waktu, sarana, prasarana sesuai dengan keinginannya. Kepemilikan atau ownership, seluruh murid berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengendalian sampah berbasis kelas. Berikutnya adalah kerangka manajemen perubahan Baja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama, mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat aktif dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Kedua, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari imam, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Ketiga, mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada pembelajarannya sendiri. Berikutnya, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Lingkungan yang menempatkan murid terlibat aktif dengan pola pikir positif dan merasakan emosi positif, berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Prakarsa perubahan dari pengembangan program ini adalah menempatkan murid terlibat aktif dengan pola pikir positif dan merasakan emosi positif, berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana melalui program pengendalian sampah berbasis kelas. Berikut adalah tahapan baca. Tahapan baca yang pertama, B. Buat pertanyaan utama atau define.
Bagaimana kita dapat mendorong murid untuk terlibat aktif dalam pengendalian sampah berbasis kelas, sekaligus membangun pola pikir positif dan merasakan emosi positif secara bersama-sama? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban ini: diskusi bersama kepala sekolah, rekan tenaga pendidik dan kependidikan bagaimana program pengendalian sampah dapat berhasil, berdialog dengan rekan tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengidentifikasi sumber daya aset yang mendukung pengendalian sampah berbasis kelas, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan atau kepemilikan murid, melakukan sesi dialog dengan perwakilan masing-masing kelas untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Aset, kekuatan, atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, murid-murid, dan orang tua murid. Waktu yang diperlukan adalah 7 hari. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP sendiri. Tahap baja berikutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang mendorong murid terlibat aktif dalam bergotong royong dan bekerja sama dengan orang lain? Keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu murid untuk mewujudkan pengendalian sampah berbasis kelas? Mana kegiatan sekolah yang membangun pola pikir positif dan merasakan emosi positif? Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung kepemimpinan murid untuk mandiri dan bertanggung jawab atas tugasnya? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban adalah observasi aktivitas murid-murid dalam bekerja sama dan bergotong royong dalam kegiatan sekolah. Wali kelas mengidentifikasi kegiatan dan kebijakan sekolah yang telah mendukung kepemimpinan murid dan berdampak positif kepada murid. Mencari contoh nyata bagaimana pengendalian sampah dengan melibatkan murid secara aktif dengan wawancara, survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua, studi literatur secara mandiri dan berkolaborasi. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan atau kepemilikan murid adalah dengan cara curhat pendapat bersama lebih banyak murid pada saat apel pagi setiap hari untuk mengetahui program pengendalian sampah berbasis kelas, sekaligus momen-momen yang dapat menempatkan murid terlibat aktif dengan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Aset, kekuatan, atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, murid-murid, wali kelas, orang tua murid, waktu, kebijakan sekolah, sarana dan prasarana, dinas pendidikan, lembaga lain, komunitas yang sudah menjadi rekanan sekolah dalam mendukung pengendalian sampah. Waktu yang diberikan adalah 14 hari. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP dan wali kelas. Tahap baja berikutnya adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apakah hal-hal baru yang dapat dibayangkan terjadi pada lingkungan sekolah jika murid terlibat aktif dengan pola pikir positif dalam pengendalian sampah berbasis kelas telah berjalan baik? Apakah motivasi belajar murid meningkat setelah lingkungan belajar bersih? Apakah murid-murid memahami pengelolaan sampah dengan baik? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban adalah membuat deskripsi tentang sekolah bersih bebas sampah, membuat daftar kebiasaan baru tentang hal-hal pengendalian sampah
berbasis kelas, membuat gambaran sikap, gotong royong, dan mandiri atas hasil yang dirasakan setelah menerapkan pengendalian sampah berbasis kelas melalui wawancara, mengenalkan cara pengelolaan sampah melalui dialog atau diskusi bersama murid, guru, praktisi, dan wali kelas. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid adalah dengan cara menyusun deskripsi, daftar, gambaran sikap bersama lebih banyak murid tentang program pengendalian sampah berbasis kelas dengan menempatkan murid terlibat aktif dengan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, murid-murid, wali kelas, orang tua murid, waktu, kebijakan sekolah, sarana dan prasarana, dinas pendidikan, lembaga lain, komunitas yang sudah menjadi rekanan sekolah dalam mendukung pengendalian sampah. Waktu yang diberikan adalah 14 hari. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP dan wali kelas. Tahapan berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan melibatkan murid secara aktif untuk melaksanakan program pengendalian sampah berbasis kelas? Apakah langkah atau terobosan yang bisa dilakukan untuk program pengendalian sampah berbasis kelas? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama murid-murid tentang sikap atau tindakan yang menunjukkan hal terlibat aktif, gotong royong, mandiri, dan pola pikir positif dalam program pengendalian sampah berbasis kelas. Mengurutkan tahapan langkah kegiatan program pengendalian sampah berbasis kelas. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid adalah menempatkan murid untuk terlibat aktif dengan pola pikir positif dan merasakan emosi positif dalam menyusun rencana tindak lanjut program pengendalian sampah berbasis kelas dengan berkolaborasi antar kelas, guru, dan wali kelas. Aset, kekuatan, atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, murid-murid, dan wali kelas. Waktu yang diperlukan adalah 14 hari. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP dan wali kelas. Tahapan baja yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang bisa mengarahkan dan memantau dalam menerapkan pengendalian sampah berbasis kelas? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban adalah menetapkan jadwal kegiatan program pengendalian sampah berbasis kelas, mengajak rekan tenaga pendidik dan kependidikan atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas setiap pembelajaran dilaksanakan, melibatkan murid, rekan tenaga pendidik dan kependidikan, kepala sekolah, wali kelas untuk mendukung penuh kegiatan ini, merefleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan, membuat catatan-catatan hal positif dan hambatan yang dialami. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid adalah dengan menempatkan murid untuk terlibat aktif dengan pola pikir positif dan merasakan emosi positif dalam menjalankan program pengendalian sampah berbasis kelas dengan berkolaborasi antar kelas, guru, dan wali kelas. Aset, kekuatan, atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan,
murid-murid, wali kelas, orang tua murid, waktu, kebijakan sekolah, sarana dan prasarana, dinas pendidikan, lembaga lain, komunitas yang sudah menjadi rekanan sekolah dalam mendukung pengendalian sampah. Waktu yang diperlukan adalah 14 hari. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP dan wali kelas. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas dukungannya untuk kegiatan yang nanti akan yang programkan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, tentu dengan dukungan semua pihak. Karena terus terang kalau kita bekerja sendiri jelas tidak mungkin, Pak Bung, harus dengan berkolaborasi dengan anak-anak, dengan wali kelas utamanya dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sekolah ini. Terima kasih Bapak, Ibu wali kepala sekolah. Kalau memang ada masukan silakan Pak Haji, silakan. Baik, terima kasih Pak Wayan. Jadi yang mendengar tadi, Pak Wayan akan membuat sebuah program yang intinya pengelolaan sampah di sekolah kita yang berbasis kelas. Menurut pandangan Tiang, ini sangat relevan dengan salah satu kebijakan Bapak Kepala Sekolah dan menjadi concern beliau dari awal, dimulai dari penataan lingkungan, jalan yang sudah terlihat sangat rapi saat ini. Kemudian beliau juga sering menghimbau di dalam kegiatan-kegiatan untuk warga sekolah dan juga siswa terkait dengan kebersihan lingkungan di sekolah kita. Dengan demikian, nyambung seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa program-program yang berkenaan dengan kebersihan sekolah ini terus kita galakkan bersama, karena tidak hanya himbauan tetapi juga aksi nyata yang diperlukan. Oleh karena demikian sangat relevan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Sekolah terkait dengan kebersihan utamanya di berbasis kelas. Nah, pelibatan seluruh siswa dalam hal ini tentu sangat bermanfaat. Di samping untuk menjaga lingkungan sekolah kita tetap bersih, tetapi yang paling penting adalah bagian dari sebuah pembelajaran bagi anak kita. Dimanapun mereka berada, nantinya tentu yang juga menjadi perhatian mereka adalah tentang kebersihan lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Haji. Dari Bu Made, dari siswaan ada Om Swastiastu. Begini Pak Ian, mungkin dengan luasnya sekolah kita yang kurang lebih 4 hektar lebih ini, tentunya masalah sampah kan masalah yang luar biasa, dan itu tidak hanya dihadapi sekarang tapi sudah dari dulu. Nah, oleh karena itu dengan adanya salah satu cara Pak Ian untuk menangani sampah itu luar biasa. Jadi seperti disampaikan oleh Haji tadi, juga Bapak Kepala Sekolah sejak berada di sini dan juga sebelumnya sudah berusaha menangani lingkungan dan juga sampah. Kalau kita lihat sekarang di belakang kan sudah mulai asri, sudah sampah tidak menumpuk lagi. Nah, dengan cara yang Pak Ian sampaikan tadi, mungkin akan manfaatnya jauh lebih baik, khususnya di sini membiasakan siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan halaman maupun di ruang kelasnya. Apalagi didukung dengan penciptaan atau pembuatan alat pencacah sampah, itu justru akan mendukung sekali keinginan kita bersama bahwa bagaimana menciptakan sekolah yang bersih, asri, dan indah sehingga kita nyaman berada di sini. Terima kasih Pak ya. Om Santi. Baik, terima kasih Bu Made. Pak Made dari Wakahim nih, ada masukan silakan. Terima kasih Pak Yan. Tadinya yang program yang telah disampaikan tadi saya sepakat dan sangat setuju apa yang langkah-langkah yang telah diambil. Nah, kemudian kami kebetulan di HIM, kami siap menginformasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Mungkin itu, jadi kami Humas MC siap menginformasikan dan menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak di masing-masing kelas. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made.
Bu Made, Haji atas saran dan masukannya yang mohon dukungan penuh nih. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya untuk sekolah kita dan anak-anak kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Nah, tentu di sini juga ada unsur kepemimpinan mereka, kemandirian mereka dengan teman-temannya berinteraksi sosial untuk saling mengingatkan, saling menjaga di dalam proses kebersihan kelas atau lingkungan kelasnya. Nah, demikian dulu gambarannya anak-anak. Mungkin dari ibu-ibu semua yang ada bapak-bapak nih ya, mungkin ada saran atau masukan bagaimana nanti kita ke depannya agar lebih efektif dalam pelaksanaan program ini. Silakan, mungkin Bu Junior, silakan. Baik Pak, terutama untuk pengelolaan sampah dulu Pak nih, yang kita lihat kan anak-anak masih nggak anak-anak mungkin ya, kita juga masih tidak terbiasa akan bagaimana juga kita memilah sampah gitu. Yang manakah sampah organik, yang manakah sampah anorganik, itu masih sulit tergerakkan untuk itu gitu. Nah, mungkin alangkah baiknya juga nanti kita sama-samalah juga menggerakkan semuanya untuk memilah sampah itu, kemudian nanti kita bisa olah gitu. Yang manakah sampah yang bisa kita gunakan lagi, recycle dan lain sebagainya, kita daur ulang. Banyak ya Bu ya, ada Riri itu 5R berapa? 3R ya. Nah, itu juga sangat penting dilakukan, dan ini juga program Pak Cawi juga bagus. Jadi memang apa namanya, rasa tangan untuk membuang sampah ke tempat sampah itu kayak kita lihat anak-anak juga masih sulit gitu. Sekali ya. Ya, jadi mungkin juga sembari kita belajar sama-sama untuk memilah sampah dan bisa dipergunakan kembali nanti. Ya, baik, terima kasih Bu Junior. Mungkin Bunda nih, Bu Mangku, mungkin kasih mic-nya ya. Ya, suaranya bagus ya. Sama seperti senada ya, senada seirama dengan yang juga kita ambil dalam P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diantaranya kan kita juga mengelola sampah itu. Jadi memilah dan mengelola sampah. Mungkin nanti arahnya juga akan ke sana, dari nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Junior. Nanti diawali dulu dari pengelolaan sampah, mengelola lingkungan di kelas, kemudian nanti akan lebih besar lagi untuk menuju bagaimana mengelola sampah itu, apakah bisa di reuse, apakah di recycle, kan bisa nanti kita kuatkan dalam P5 lagi. Jadi saya kira itu, jadi itu kita sudah seirama semuanya menuju pada pengelolaan. Mudah-mudahan Bu ya, dan nanti gayung bersambut, kita memiliki tujuan yang sama dari permasalahan yang ada, sehingga harapannya bisa kita mencari solusi terbaik untuk penanganan sampah, karena itu di mana-mana memang itu topiknya atau permasalahannya. Sampah sepele atau sederhana, tetapi akan memberikan dampak yang luar biasa kalau kita tidak kelola dengan baik. Terima kasih Ibu Mangku atas saran dan masukannya. Mungkin kita persilakan kepada adik-adik Niki yang di OSIS bisa memberikan sarannya. Silakan Gus. Ya, pakai ini. Ya, pegang. Ya. Silakan. Baik, menurut saya rasa untuk membuang sampah dari para siswa itu di masa sekarang ini cukup sulit Pak ya. Iya. Dikarenakan mungkin mereka itu enggan untuk membuang sampah karena mungkin bak sampah yang ada di luar kelas biasanya. Tapi menurut saya program yang diberikan oleh Pak Cawi ini sudah sangat bagus sekali dalam rangka untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekolah. Maka dari itu harapan saya ke depannya semoga SMK Negeri 3 Singaraja bisa menjadi sekolah yang bersih, aman, dan nyaman juga bagi siswanya. Yaitu dari kita dan untuk kita juga. Baik, dari kita dan untuk kita juga. Bagus ya, terima kasih sudah punya konsep ya. Dari kita dan untuk kita, untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita sendiri. Baik, terima kasih ya, Dek ya. Dari MBK ya? Ya Pak. MBK. Silakan, ada lagi?
Ya. Baik, terima kasih Ini atas perwakilan apa nih? OSIS, Pak. Oh, OSIS ya, silakan. Ya, dari OSIS. Ya, jadi menurut saya kalau kita lakukan observasi itu di masing-masing kelas, kalau di lingkungan saya di ruang 9 itu malah fasilitasnya yang kurang, Pak. Fasilitas yang kurang, baik, bagus disampaikan. Karena- Fasilitas yang kurang ya, silakan. Karena kadang mungkin giliran ya dibuang dulu sampahnya, terus tempat sampahnya nggak dikembaliin Oh, lagi. dari kembali lagi. Jadi seringkali saya lihat itu sampahnya itu menumpuk gitu, Pak. Menumpuk, Jadi ya. nggak enak untuk dilihat. Iya, Mungkin benar. kedepannya itu bisa diperbaiki lagi fasilitas Iya. Iya. sih, Pak. Iya. Cukup. Ada lagi nih dari anak-anak. Pengalamannya di kelas nih mungkin susah mungkin nyuruh temen atau bagaimana. Tadi bagus ya, bahwa ketika ada bak sampah, ketika dibawa ke tempat pembuangan, tetapi tidak segera dikembalikan lagi sehingga ada sampah lagi, akhirnya dibuang sembarangan ya, tidak dikelola dengan baik. Baik, terima kasih deh ya masukannya, berarti kurang sarana untuk penampungan sampahnya. Baik, masukannya. Mungkin dari Bapak, kok Bapak, Ibu, wali kelas, silakan. Ya, Bu Made, silakan minta masukannya atau kendalanya mungkin yang dialami selama ini. Terima kasih. Mungkin tambahan yang sedikit dari yang disampaikan sudah cukup semuanya. Tiang tinggal menambahkan untuk yang di kelas mungkin pelaksanaannya mungkin Pak Tiang tambahkan mungkin kalau untuk mengurangi yang di kelas pada saat pertama masuk nggih, setelah sembahyang mungkin atau pada saat pulang sekolah karena jam-jam makan kan biasanya mengasuh pada saat mengasuh jam istirahat ya. Nah, di sana kadang-kadang ada 1-2 mungkin yang seperti disampaikan tadi perwakilan dari MPK mungkin memang betul kadang ada yang tidak membuang langsung ke tempat sampah. Kinten. Ini ketambahan tiang perlu diingatkan pada saat mungkin masuk selesai mengasuh pertama atau kedua, selalu di dalam kelas untuk membiasakan kita dengan anak-anak terutama di lingkungan kelasnya dulu. Itu yang sampaikan untuk di masing-masing kelas. Ya, baik, pelaksanaannya ya Bu Made ya, karena mengurangi jam-jam istirahat itu pasti anak-anak akan belanja, terus sampahnya ini yang perlu diingatkan untuk dikelola atau dibuang sesuai dengan tempat sampah itu sendiri. Artinya mungkin membiasakan dulu. Ya. Terima kasih. Mungkin Bu Epi dari pembina OSIS mungkin silakan. Nggak apa-apa. Berikan masukan ya, karena untuk kita semua. Bu Junior kan sudah tadi ya. Terima kasih. Mungkin kayaknya sudah semua ya. Ya, kontinuitas ya mungkin ya yang harus lebih seperti yang Ibu Made yang lebih mengingatkannya lagi. Kalau seperti di pengalaman yang kalau di bengkel TJKT itu tetap pulang sekolah itu kami memberikan waktu 15 menit lah untuk anak-anak pembersihan dulu sebelum kita pulang. Jadi otomatis besok pagi lab itu sudah dalam keadaan bersih. Kinten aja sih Pak. Ya, baik, berarti Bu Epi ini di kelasnya sudah melakukan sebenarnya bahwa 15 menit sebelum pulang atau jam pelajaran berakhir menyiapkan waktu atau menyediakan waktu untuk melakukan pembersihan kelas. Sudah luar biasa Bu ya. Ya, sudah gitu, terlaksana. Kekonsistenan di kelas-kelas yang lain. Ya, ini salah satu di TKJ ya sudah dilakukan. Baik, terima kasih Bu Epi ya sudah menyampaikan juga pengalamannya di kelas ya mengelola anak-anak dalam pengendalian sampah. Baik, Bu Ibu dan anak-anak ya, terima kasih nih atas waktunya untuk berbagi dan mencari masukan atau pendapat atau pengalaman selama ini di kelas atau di lingkungan kita terhadap sampah, karena sampah ini merupakan permasalahan yang kita garis bawahi belum selesai sampai saat ini, masih terus menjadi pembahasan untuk
carikan solusi terbaik sehingga sampah ini tidak berdampak negatif kepada lingkungan kita. Harapannya sampah ini bisa mendatangkan outcome kepada kita semua ketika kita bisa mengelolanya dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan dari ibu-ibu dan adik-adik semua dari MPK, dari OSIS, ibu wali kelas dan pembina OSIS. Kita tutup kegiatan hari ini dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyimak tayangan materi ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.